Ini Bang Juma ini saya lihat orangnya nggak cerdas orangnya ini. Cuman keluar-keluarnya aja yang gede ini. Ini melalui karya salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini memang kamu nggak cerdas, Bang Juma. Saya tidak tanya itu. Bang Juma, kalau saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya salib adalah. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kamu harus menggunakan akalmu. Kamu jangan menilai saya, pakai aja kamu belajar dulu, Bang Juma. Ya udah, kamu turun kalau gitu. Kasihan kamu. Betul, ya, kasihan aku lihat kamu. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh orang miskin, orang bodoh, orang tolol yang sombong. Nggak butuh saya. Nggak butuh. Dan kamu tidak punya hak menilai saya, paham? Saya punya jam terbang itu jauh di atasmu. Bahkan pendetamu pun terkencing aku buat kalau mau diskusi denganku, paham kau? Ayo Suma, jangan mute aku. Jangan emosi lah, jangan emosi. Kalau diskusi itu pakai otak, jangan bicara sendiri. Makanya kamu akan kan kebenaran, kamu mute. Sekarang gini. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Ini yang bahas apa ini? Ya, terkait penyaliban. Ya, penyaliban terus. Penyaliban. Terkait penyaliban. Hukuman salib itu kan hukuman yang diperlakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, menurut hukum Yahudi, orang yang disalib itu penjahat atau orang benar? Penjahat. Nah, penjahat. Yesus penjahat bukan? Bukan. Pantas enggak dia disalib? Karena sudah ditentukan. Kok jadi karena? Jadi karena. Coknya kamu. Penyaliban itu adalah karya. Pantas tidak Yesus yang bukan penjahat ini disalib? Pantas enggak? Karya Allah Bapa. Anda jangan. Aduh. Ngaco lagi. Macam mana? Bapak yang kau maksud ini. Bapak yang kau maksud di situ adalah iblis. Saya punya bukti. Silakan. Ini tadi kan saya udah bilang Lukas 2 ayat 23. Lukas 2 nomor 23 itu tidak berbicara mengenai kehendak Bapak. Yesaya. Itu adalah nubuat. Yesaya lagi. Tentang Yesaya lagi entah kemana-mana perginya. Lari-lari. Yesaya 50. Aduh, menyelamatkan. Macam mana nih? Apa yang diselamatkan Yesus itu dengan mati disalib? Apa yang diselamatkan? Apa? Macam mana nih Bang? Semua ada tercatat di dalam Alkitab. Jadi Anda buka. Apa yang diselamatkan? Apa yang diselamatkan Yesus? Bang. Iya, pakai data. Apa yang diselamatkan Yesus dengan dia mati disalib? Apa yang diselamatkan? Dia mati disalib, tapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah bukti kebenaran. Apa yang diselamatkan? Itu adalah apa bukti yang bahwa dia telah menang atas maut dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Ya, gimana ceritanya Anda mengatakan kuasa maut sementara dia mengalami maut? Buktinya dia bangkit. Dia bangkit artinya bahwa dia mengalahkan maut. Yang bangkit keluar dari kubur itu bukan Yesus. Tadi nggak mati, terus tadi Anda bilang nggak mati, terus sekarang karena Yesus tidak mati, maka yang mati dan yang bangkit itu bukan Yesus. Lucu ini. Karena Yesus tidak mati, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Aneh. Yang mati itu adalah Yesus
Tidak, bukan Yesus yang mati. Itulah bukti kemenangannya dia. Bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang mati. Bahwa dia telah menang atas. Alamak, bicara sendiri dia. Udah kau dibawa aja kalau gitu. Kalau kau bicara sendiri, kau dibawa. Giliran kau dibawa, kau minta naik. Di atas kau bicara sendiri. Orang gila. Entah kemana-mana bahasannya. Aduh, Pak Ayah. Nanti dibawa nulis lagi. Kenapa aku dikik? Ya dikik lah, kau ngomong sendiri. Gak nyambung kau. Ajaran-ajaranmu itu nggak bisa diajarkan di depan umat Islam. Nggak bisa. Di gereja mungkin bisa. Di depan kami nggak bisa. Gimana Anda mau memaksakan? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Syarat disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk Tuhan nggak? Enggak. Ora. Bukan Yesus dong yang disalib. Kenapa sih kalian itu pingin kali Yesus disalib? Iblis pingin kali Yesus disalib. Kalian pingin kali Yesus disalib. Bedanya kalian dengan iblis apa? Apa bedanya? Sama-sama menginginkan Yesus disalib. Wah, kayak tabiat kalian kok kayak tabiat iblis. Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kami satu kubu dengan Tuhan. Kalian iblis mau Yesus disalib, kalian juga mau Yesus disalib. Kalian satu kubu dengan iblis. Gimana Bang? Gabriel, menurut kamu tua mana Yesus daripada Maria? Ya Maria, karena dia ibunya. Oh, berarti Maria melahirkan Tuhan. Berarti lebih tua manusia daripada Tuhan. Gimana ini? Maria sebagai perantara aja. Perantara? Ya, sekarang pertanyaannya lebih tua mana Yesus daripada Maria? Nah, perantara. Lah, terus katanya perantara melalui kelahiran. Berarti lebih tua Maria, Yesus daripada Maria. Lo katanya Bang Suma ahli Alkitab, kok yang itu nggak tahu? Ya, kan aneh Anda ini. Anda mengatakan Maria hanya perantara, maksudnya apa? Berarti Yesus sudah ada sebelum Maria, kan? Ya, Yesus itu kan dikatakan firman. Ya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Sebenarnya abang ini mau bicara kemanusiaannya atau apanya? Ya, emang Yesus punya kebinatangan? Kan dia cuma manusia. Kata siapa Yesus itu adalah kantong plastik? Saya tidak berbicara binatang. Ya, makanya kenapa Anda bertanya begitu? Yesus menjadi manusia, bukan menjadi binatang. Maksudnya firman ini apa? Firman itu kecerdasan Allah, intelektual Allah. Firman itu kecerdasan Tuhan. Nah, ya, yang menjadi alam semesta ini kecerdasan Tuhan atau bukan? Ya, Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, betul. Termasuk menciptakan dagingnya Yesus. Yesus bukan diciptakan. Di mana dalam Lalu dagingnya? Dagingnya Yesus bukan ciptaan. Iya, makanya tunjukkan data dalam Alkitab kalau Yesus diciptakan. Ya, makanya aku tanya, dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Alkitab tidak berbicara begitu. Lah, kitabmu mengatakan kok firman itu menjadi daging. Firman Pertanyaan saya, daging ini apakah itu? Ya, sekarang daging itu ciptaan atau bukan? Diciptakan. Terus, diciptakan. Kalau tidak diciptakan? Kalau dagingnya tidak diciptakan, berarti daging Yesus lebih tua daripada daging Maria gitu? Itu berbicara kemanusiaannya. Nah,
Berbicara mengenai daging berarti bicara manusia. Sekarang dagingnya Yesus ini ciptaan atau bukan? Nah, ini kan nampak botolmu kan? Ya, bilang aja kau nggak bisa jawab. Katanya firman menjadi daging. Anda itu yang Firman menjadi daging, berarti daging ini hal baru kan? Jangan putar-putar lah bang, pusing aku. bukan jangan putar-putar. Akal kalian tidak mampu menangkap. Enggak, firman ini daging atau bukan? Firman ini daging atau bukan? Kan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Baca di sini. Iya, saya baca firman menjadi daging. Tadinya bukan daging menjadi daging. Berarti daging ini hal baru kan? Iya. Nah, kalau hal baru ciptaan atau pencipta? Makanya saya tanya kepada Oh, jadi makanya kalau hal baru itu Anda tidak ciptaan mau atau menerima, pencipta? Anda tidak mau menerima Enggak, jawaban saya. Kalau hal baru, Anda kan sudah mengakui daging ini adalah hal baru. Daging adalah hal baru. Pertanyaan saya, hal baru itu ciptaan atau pencipta? Hal baru itu kan dilahirkan. Yesus kan dilahirkan, bukan diciptakan. Di mana dalam Alkitab Yesus diciptakan? Coba. Alamak, mak. Monitor, Alamak apa? Kan macet Anda. monitor, Bentar. Bang. monitor. Iya, Noise. selamat pagi. Pagi. Itu ada Bang Adi, Ada Bang gimana? Kan, kalau dia bukan cipta, Bang Gabriel. berarti dia pencipta. Kan begitu. Nah, kalau dia pencipta, berarti dia bukan hal baru. Nah, sekarang, menjadi daging itu hal baru atau hal lama? Hal baru nggak itu menjadi daging? Atau Anda ingin mengatakan bahwa firman turun dari langit berupa daging? Enggak ada di dalam Alkitab firman Itu maksudnya? dari langit, itu asumsi Anda. Terus apa yang turun dari langit ini? Apa yang turun dari langit? Daging atau bukan? Ada yang turun dari langit. Apanya yang turun dari langit? Nah, Yesus berasal dari langit Seperti kan? apa yang Anda bawa itu? Yesus ini berasal dari langit atau dari bumi? Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, berarti dari langit kan? Siapa bilang Bapa itu di langit? Lalu Bapak di mana? Bapa itu ada di dalam kerajaannya. Di mana kerajaannya? Kerajaannya yang disebut dengan surga di dalam Alkitab. Ya, surga itu di atas atau di bawah? Memangnya Anda tahu surga di mana? Iya, saya bertanya makanya. Di atas atau di bawah surga itu? Ini kita membahas konsep Alkitab, bukan Al-Quran. Saya bertanya kepadamu, maka jelaskanlah kitabmu. Aneh. Kenapa kau sensi? Saya bertanya, surga itu di mana? Di bawah atau di atas? Surga itu dimensi yang di luar dari pengetahuan. Di atas atau di bawah? Enggak dijelaskan di atas atau di bawah. Oke, enggak dijelaskan. Terus Yesus berdoa ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa gimana? Yesus itu menengadahkan tangan ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa menengah ke atas. Ya, ke atas. Siapa di atas? Menunjukkan bahwa Bapa itu lebih tinggi dari segala. Berarti di atas kan? Kalau lebih tinggi di atas atau di bawah? Bukan berarti di atas lalu Anda berasumsi di langit, itu ngawur. Lalu di mana? Tuhan itu, kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Langit itu adalah simbol sebagai kerajaan Allah. Oh, begitu. Kerajaan Allah itu lebih tinggi dari kerajaan apapun. Itu Oh, gitu. maksudnya. Oke. Memahami ini Oke, saja baik. Anda nggak bisa memahami. Oke. Sekarang, sebelum dia menjadi Apalagi? daging, dia daging atau bukan? Dia adalah firman yang melekat di Daging dalam. atau bukan? Daging atau bukan? Berarti daging ini hal baru.
daging itu ada di dalam. Berarti daging ini hal baru. Berarti daging ini hal baru. Hal baru. Iya. Nah, kalau baru itu ciptaan atau bukan? Yang tidak dikatakan bahwa Yesus diciptakan. Di mana dalam Saya tidak katakan Alkitab Yesus diciptakan atau tidak. Saya mengatakan hal baru itu ciptaan atau bukan. Ini kita merujuk kepada Yesus kan? Jawab aja enggak. Kalau merujuk kepada Kalau Yesus, dikatakan- Yesus itu bukan kalau diciptakan, dikatakan- dilahirkan. Yesus itu diciptakan gimana? Kalau dikatakan Yesus itu diciptakan gimana? Tunjukkan aja. Oke. Diciptakan Bang Gabriel. Saya juga Kristen Bang. Ciptakan, Saya tunjukkan ayatnya Diciptakan. Bang. Silakan. Saya juga nomor Kristen 14. Bang. Kolose 1:15-16 coba Bang Gabriel baca. Saya juga Kristen nih Bang. Ayo. Yesus Yesus diciptakan. Wahyu Dan 3, kemudian 14. kemudian buka Gimana? lebih jelasnya Amsal 8:23-30. Abang buka dulu Kolose 1:15-16. Kita denom yang berbeda mungkin nih Bang ya. Kolose 1. 15-16. Yesus ciptaan dari tadi. Ngotot aja. Jadi Yesus itu ciptaan. Lebih jelas lagi di Amsal. Amsal 8, Baca ya. 22. Kolose 1:15-16. Di mana dikatakan Yesus diciptakan di sini? Ya jelas sekali di situ. Pada Dikatakan. mulanya adalah firman. Nah, bacalah. Yesus yang sulung Ya. lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Itu jelas itu. Jelas kan? Lebih utama yang diciptakan. Memang dia lebih utama, tapi kan diciptakan juga. Ciptaan. Jelas kan? Betul. Jelas kan teksnya kan? Mau lebih jelas lagi. Amsal 8:23-30. Aku sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum penciptaan ini ada, aku sudah ada. Diciptakan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Nya itu adalah Allah Bapa. Jadi dua pribadi yang terpisah itu. Yesus itu ada utusan yang sudah diciptakan lebih dulu. Sebelum penciptaan, sebelum langit hari pertama, langit Yesus sudah diciptakan lebih dulu. 8:23-30 jelas, Bang. Memang Gabriel ini sok paten. Dan itu bukan doktrin. Itu dalil. Ya. Cuma aku datang Coba besok. Bang Gabriel baca. Kita sama nih Bang, saya juga Kristen. Mungkin denom kita yang berbeda. Saya bukan denom doktrin, tapi denom akal sehat, Dalil. bernalar. Gabriel jangan nangis dulu dong. Coba dia Bang baca lah. Enggak ada di dalam teks ini dikatakan Yesus diciptakan. Ya ampun. Tidak ada katanya. Padahal sudah dibacakan tadi. Anak sulung. Mau lebih jelas lagi Abang baca di Amsal 8:23-30. Aku di situ huruf kecil, nya huruf besar. Artinya nya itu merujuk kepada Allah Bapaknya Esa itu. Nah, aku sudah ada sebelum penciptaan ini ada, sebelum dunia ini ada, dan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Siapakah aku tadi, merujuk ke siapa? Mari kita bahas. Coba kita bahas Bang Gabriel, Amsal 8, biar lebih jelas. Pakai nalar ya bahasnya, pakai logika ya. Bukan pakai doktrin. Amsal berapa kamu? 8:23-30. Coba Bang baca di situ. Kita bahas ya Bang, kita kaji.
Nomor dua-duanya itu jelas itu, Bang Jimmy. Iya, Bang Juma. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan menciptakan aku, gitu. Ya, siapa Dan itu tadi adalah merujuk ke hikmat siapa? Salomo yang merujuk kepada Yesus. Ya, Menurut tradisi gereja, gitu. kalau aku itu merujuk Salomo, itu udah nggak masuk akal. Nggak mungkin Salomo duluan ciptakan, berarti jauh dari Adam dong. Jauh dari Nuh bahkan. Masa duluan Salomo daripada Nuh? Nggak logis. Siapa aku tadi merujuk ke siapa? Yaitu ke Yesus. Yesua Masia. Utusan. Bagaimana Bang Gabriel? Monitor. Monitor. Iya, Bang. Ya, gimana udah Bang baca, Bang Gabriel? Gimana? Coba kita bahas yuk. Parameter apa yang Abang pakai untuk teks ini merujuk kepada Yesus? Ya, parameter maksudnya apa? Mari kita bernalar, berlogis, bukan berdoktrin ya. Sekarang coba saya tanya sama Bang Gabriel. Jadi aku tadi itu merujuk ke siapa? Menurut Bang Gabriel itu merujuk ke siapa? Ya, kita memahami dulu bahwa ini dituliskan oleh Salomo. Ya, oke. Jadi aku tadi merujuk ke siapa? Makanya saya tanya kepada Abang. Abang kan lebih memahami ini. Iya, kalau Abang Gabriel saya tanya, itu aku tadi merujuk ke Yesua Masia. Makanya sabar dulu di situ Bang. Abang ini kan konteksnya bahwa Abang lebih memahami, ya kan? Teks ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, parameter apa, ukuran apa yang Abang pakai sehingga menurut Abang ini merujuk kepada Yesus Kristus? Apakah ini sebuah nubuatan? Ya nubuatan dong. Semua isi kitab itu nubuatan. Maksudnya penggenapan apa? Kalau ini adalah nubuatan, maka penggenapannya harus ada, Bang. Kenapa harus penggenapan? Kok lari ke penggenapan? Itu maksudnya ke apa? Nubuatan itu harus ada penggenapannya. Kok nubuatan penggenapi berat? Jadi kalau hari pertama Allah Sang Esa itu menciptakan langit dan bumi, ada penggenapannya? Nah, harus ada penggenapannya. Saya kan tadi. Enggak, saya tanya balik. Saya tanya balik. Abang terjebak sendiri kan? Loh, kok terjebak? Siapa yang terjebak? Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana penggenapannya? Ini adalah sebuah nubuatan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Penggenapannya di mana? Penggenapannya. Ya, jadi kalau hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, penggenapannya di mana? Di mana penggenapan? Abang sendiri yang bilang tadi bahwa ini adalah nubuatan ketika saya tanya. Itu menjadi parameter Abang. Nah, nubuatan itu harus ada penggenapannya. Semua isi tulisan di Bible itu nubuatan apa bukan? Ya memang tidak semuanya nubuatan, tapi kan Abang berdalih bahwa ini adalah tidak semua nubuatan. Makanya saya tanya penggenapannya di mana dari nubuatan teks ini? Tidak Abang semua. Bisa jawab kan? Loh, gimana Anda bilang tadi tidak semua isi Bible tidak semua nubuatan? Yang sudah terjadi usah lari ke situ dulu Abang. Jadi karena Abang lari
Karena abang lari ke nubuatan, maksudnya apa? Ke nubuatan itu maksudnya apa? Kok jadi bingung gitu Gini loh. bang, kita kembali ke awal. Sekarang gini Saya aja, tanya, kita bernalar aja. Kita kembali ke poin. Aku tuh merujuk ke siapa menurut Bang Gabriel? Nggak usah kemana-mana dulu gitu loh. Nggak usah panjang kali lebar gitu loh. Bingung kita, nggak usah muter-muter. Sekarang aku itu huruf kecil. Ya kan? Udah abang baca kan? 23 sampai 30. Nah, kita ke situ aja dulu, nggak usah muter-muter. Pening nanti kita. Nggak bekerja, nalar itu. memahami Bekerja itu logis kita di tadi. perikopnya dulu. Nah, Tentang apa jangan ada? hikmah. Coba abang jelaskan jangan hikmah. Ya abang baca perikopnya, satu perikop silakan abang baca. Setelah abang baca, sekarang saya tanya, aku tuh menurut abang setelah abang baca perikopnya merujuk ke siapa? Itunya kita bahas di situ, jangan kemana-mana, jangan ke penggenapan, ini bingung kita loh. Itu kan saya mengikuti narasi abang. Ya ampun, kok lari ke narasi. Amsal 8 bukan narasi loh, gimana sih? Enggak, saya enggak bilang Amsal 8 itu narasi, tidak. Ya udah, kita nggak usah kemana-mana, ke narasi, ke apa, nggak usah. Kita ke poin itu aja dulu. Makanya tadi saya Aku tadi menuju kemana? Abang Dari tanya saya. awal, Sekarang gini, abang dari tanya awal saya. kan, Ya ampun. Sekarang abang tanya saya. Aku tuh merujuk ke siapa? Saya bilang itu Yesua Masia, Yesus. Nah sekarang Makanya saya balik. tanya kan, parameter apa yang abang pakai? Ya ampun. Kok ke parameter sih? Gak usah kemana-mana. Bukan kemana-mana, itu cara kita memahami teks ini. Ini sekarang nggak perlu ke parameter dulu. Nggak perlu kemana-mana. Pening. Kita bahas di situ aja. Itu aku merujuk kemana menurut Bang Gabriel. Mau Bang Gabriel mau parameter kayak apa? Sekarang langsung aja jawab. Itu aku merujuk kemana? Udah, titik. Gitu aja, udah. Nggak usah ke parameter apa segala macam. Merujuk kemana? Aku tadi. Merujuk ke siapa? Udah, titik. Jawab aja gitu loh. Salomo kah? Yesua kah? Amasia kah? Hikmah? Oh, jangan kah? Siapa? Gitu aja. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka ada pertanyaan yang lain, Bang. Apa pertanyaannya? Apakah firman itu diciptakan? Kok lari ke firman ciptakan? Gimana sih? Di dalam teks perjanjian baru, Yesus itu sebagai apa? Firman yang diutus Allah, kan? Abang memahami satu konteks, tidak boleh meninggalkan konteks yang lain, Bang. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka saya akan bertanya, apakah Yesus yang adalah firman itu diciptakan Allah sejak semula? Jadi Allah menciptakan firman-Nya, apakah seperti begitu? Bagaimana? Nah, gini Bang, bila teks ini, Salomo 8 ayat 22 ini, ya kan Bang, merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Jika ini merujuk kepada Yesus, berarti apakah Allah mau Abang mau katakan bahwa Allah menciptakan firman-Nya? Jadi firman Allah itu apakah diciptakan oleh Allah itu? Ya jelas. Semua Allah yang Allah ciptakan, dia menciptakan sumber. firman-Nya sejak semula. Karena dia segala sumber. Dia sang sumber itu. Firman itu artinya kecerdasan intelektual Allah. Apakah Allah menciptakan kecerdasannya? Dia sang sumber, brother. Allah Sang Esa itu sang sumber segalanya. Firman dengan Allah yang adalah jadi- sang sumber itu terpisah atau tidak? Gimana? Firman Allah dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Terpisah. Itu tenaga Allah. Roh Kudus, tenaga aktifnya, Roh Kudusnya, tenaga aktif. Di analoginya kalau dia mengatakan di hari pertama, jadilah langit dan bumi. Jadi Firman atau firman dengan tenaga aktif. firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisahkan.
terpisah. Begini loh, brother. Hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Itu firman. Itu firman Allah. Seperti tenaga aktif gitu loh. Jadilah langit dan bumi. Itu Iya, jadi Allah menciptakan langit Orang dan sang bumi kuasa. dengan apanya? ya dengan firmannya, dengan tenaga aktifnya. Dengan firmannya. Jadi abang mau bilang bahwa firman dan Allah itu terpisahkan? Yo iya dong. Terpisahkan gimananya? Sedangkan Tenaga firman itu aktifnya. ada di dalam hakikat Allah itu. Hakikat saya nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti saya hakikat. Abang ini bukan, berarti abang ini bidat. Seserah Anda bilang saya bidat. Memang begitu. Banyak yang bilang saya bidat. Denom saya banyak yang bilang saya bidat. Berarti abang Tapi ini saya pelajari benar. sealiran dengan Mikana itu. Mikana, kamu bilang. Mikana yang sudah berubah. Awalnya Mikana tidak mengatakan saya bidat, Bun. Tanya sama Mikana. Awal-awal itu sudah lama kali. Saya nerangkan ini sama beliau. Maka saya dibilang bidat. Di Amsal 8 saya dibilang bidat. Begitu saya buka Amsal 8:3 nih, saya dibilang bidat sama Mikana. Biar Anda tahu. Iya, misalnya gini bang, kalau Lama sudah lama Mikana, sudah lama bro, sudah lama. Ya, begini, Saya kasih tahu Amsal 8:3, dibilangnya saya bidat. Kenapa Mikana sekarang berubah? gini bang, Amsal 8 ayat 22 sampai 23 dan seterusnya. Jika ini merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan firman-Nya. Firman itu sejak semula sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bukan firman dengan Allah terpisah, bukan. Itu pemahaman yang salah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Itu berdasarkan teks yang ditulis oleh Musa. Bukan firman Musa? bisa dari Allah. Loh, Anda bilang oleh Musa, jauh itu pasanya bro. Ya ampun. Kemana Ya bro? astaga, Kejadian itu ditulis oleh siapa? Apakah oleh tangan Allah itu sendiri? Iya, tapi pas Nabi Musa jauh dengan penciptaan hari pertama, bro. Jauh Yang sekali. aduh abang ini, yang saya katakan, penciptaan di dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Benar apa tidak? Siapa penulis kitab Kejadian? Ya, Siapa yang menulis? iya, tapi itu pasenya Ini jauh, siapa? bro. Namanya siapa? Gak ada hubungan dengan firman tadi yang Anda bilang itu hakikat. Gak begitu dia nalarnya. Itu doktrin udah. Doktrin itu buatan manusia. Hasil konspirasi di abad ketiga. Yang ditutup-tutupi. Karena punya kepentingan banyak orang. Yang tadi kitab Kejadian itu ditulis oleh siapa bang? Tentang penciptaan itu, apakah oleh tangan Allah sendiri, oleh malaikat, atau oleh Musa? Diselesaikan dulu Amsal 8 tadi. Amsal 8 kata Nah jadi ya, pening aku mutar-mutar. aku itu Nah, merujuk sekarang kepada saya tanya siapa? sama Suma. Menurut Bang Suma, ini ditujukan kepada siapa? Itu hikmat. Menurut tradisi Ditujukan gereja, kepada siapa? itu Saya nggak ditujukan, tanya hikmat. ya itu ditujukan kepada Yesus. Kepada Yesus. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesus itu firman yang menjadi daging, betul? Tidak ada masalah. Saya juga adalah firman yang menjadi daging. Matius 4:4, manusia berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi- Lu mau kemana? Ya, itu masuk asal. Saya ikut pola Sekarang pikir Anda coba lihat. Coba Anda lihat. Sabar. Tunggu. Menurut saudara, apa yang keluar menjadi sperma Daud itu ciptaan atau bukan? Sabar dulu, kita ke situ Bang. Kita luruskan dulu yang tadi tentang bahwa Bang Suma itu firman Allah. Karena berdasarkan Roma 1 Loh, nomor kok lari? 3. Bukan lari. Berdasarkan udah, Roma kalau 1. gitu kita luruskan itu dulu. Roma Bahwa 1 Abang- nomor Bang 3, Suma Yesus mengklaim, itu berasal dari jangan dulu sperma kita ke Daud. situ Bang. Ayo, Kita selesaikan dulu yang satu ini, baru kita Apanya? ke situ. yang mana?
tadi kan Bang Suma mengklaim bahwa abang ini juga adalah firman yang menjadi berdasarkan mulut Yesus. Yesus yang mengatakan itu kok, bukan saya. Matius 4:4 Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Bang Suma ini juga adalah firman. Bang. Konteks berbeda. Loh, kok konteks berbeda? Yang dimaksud oleh Yesus itu, setiap manusia itu bukan hanya hidup dari makanan doang. Tetapi hidup harus berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, Yesus ini, Maria ini hamil karena berdasarkan firman Tuhan atau bukan? Jangan dulu lari ke situ. Setiap ada yang membuat Anda itu mau menghindar kan? Jangan lari kemana, jangan lari kemana. Pertanyaan saya, apakah kehamilan Maria ini berasal dari firman Tuhan? Atau hamil sendiri tanpa ada firman Tuhan? Kita ke klaimnya Bang Suma dulu, bahwa Bang Suma adalah firman yang menjadi itu daging. pengakuan Yesusnya. Hei, Candoleng, itu pengakuan Yesus. Setiap manusia, itu berasal dari firman yang keluar. Lalu dari apa saya ini? Dari apa kalau bukan dari firman? Saya menjadi manusia ini karena apa? Karena firman. Kita berbicara tentang konteks dengan Yesus sama Bang Suma itu beda jauh, Bang. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Yesus berasal dari firman. Bang Suma berasal dari firman. Bedanya di mana? Oke, apa? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Di mana? Bang Suma membangkitkan orang mati, silakan. Itu mah pekerjaan karena diberikan kuasa kepadanya. Yesus berkata, dengar, Yesus berkata di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bisa berbuat karena dia diberi kuasa. Saya pun kalau diberi kuasa, bisa kupindahkan biji sakarmu itu ke dagumu, menggantung. Nah, itu masalah perbedaannya di situ. Anda sendiri yang jawab. Sekarang kalau Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kebetulan aja Yesus yang diberi kuasa, bukan Bang Suma. Betul. Masalahnya sekarang, ente itu menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, padahal Yesus itu ciptaan Tuhan. Rusak Anda ini, rusak. Yes, benar, yes. Kalau Anda baca Roma 1:3, Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo. Bang Gabriel pakai nara, Bang. Pakai nara, Bang. Logikanya bekerja, Bang. Akal sehatnya bekerja, Bang. Jangan pakai doktrin, Bang, yang dibuat manusia. Betul. Doktrin dibuat manusia di abad ketiga. Ayo. Ya, yang ditutup-tutupin sampai detik ini berkembang doktrin itu. Sekarang kalau Anda mengatakan doktrin, Amsal 8 itu bukan untuk Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Salomo lebih tua daripada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebelum langit digariskan, aku sudah ada di situ. Ayo, siapa itu? Enggak lah Bang Juma, lebih tua Salomo daripada Adam kalau gitu. Nah itu dia, apalagi Yesus. Ayo. Masih mau datang ke Adam deh. Abraham. Lebih tua dong Salomo daripada Ibrahim. Jauh kali pastinya. Nggak masuk akal di situ. Rusak akal, meleleh. Sekarang kalau Anda sejarah. Ini kan lucunya Saudara Gabriel. Nama aja keren, tapi isi kepala enggak. Ayo dong. Dan saya mau bertanya di mute. Bertanya. Ayo silakan, dengarkan pertanyaan. Saya bertanya. Saya kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. Silakan. Mulai pertanyaan pertama. Silakan. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Betul apa enggak? Ya, betul. Artinya tunjukilah kami di jalan yang lurus. Betul? Iya, betul. Apakah itu perkataan Allah? Iya, benar. Berarti Allah ada di jalan yang sesat. Lah, kenapa bisa? Loh, itu adalah otoritas tertinggi. Maka dia harus mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus, bukan. Saya jawab. Jalan yang lurus. Saya jawab. Boleh? Silakan. Jadi gini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Tujuannya apa? Untuk menerima Al-Quran.
agar Al-Quran ini disampaikan kepada manusia. Bukan agar Al-Quran ini disampaikan kepada Tuhan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, litubayyina linnas. Bukan dikatakan litubayyina ilallah, tapi linnas manuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah, agar kau ajarkan manusia untuk sebagai bimbingan manusia, agar hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada manusia itu lebih baik. Itu Quran. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah. Al-Fatihah itu untuk manusia, agar manusia berdoa kepada Allah. Sama doa Bapa kami. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti Bapa berdoa gitu. Berdoa kepada Bapa yang mana lagi? Coba pakai nalar. Jangan kau menggunakan nalarmu hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi terkait dengan kebenaran, kamu tidak bisa tahu. Tidak menggunakan nalar. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Manusia yang disuruh membaca ayat itu agar manusia tahu caranya berdoa kepada Tuhannya. Sama seperti seorang ibu yang mengajarkan anak bayi memanggil ibu. Apa kata ibu kepada anak bayi? Ayo sayang, panggil ibu, ibu, ibu. Ayo sayang, panggil ibu dong, ibu, ibu. Jadi si ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu. Bukan ibu memanggil ke anaknya dengan panggilan ibu. Begitu cuplis. Ada lagi, pertanyaan kedua. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa penulis surah Al-Fatihah? Al-Quranul Karim dihafalkan oleh para sahabat dan dituliskan juga oleh para sahabat. Al-Quran menjelaskan kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran kepada keempat sahabatku. Di antaranya Said. Al-Quran. Berarti cakupannya adalah Al-Fatihah. Naam? Yang saya tanya, penulis surah Al-Fatihah itu sudah aku katakan tadi, sudah saya katakan tadi. Siapa namanya? Al-Quran sudah disampaikan kemudian oleh para sahabat, dan legitimasi para penulis Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Husu Al-Quran min arba'ah, min Abdillah, dari Abdillah bin Mas'ud, min Salim, min Mu'az bin Jabal, min Ubay bin Ka'ab. Tuh, jelas tuh. Dan mereka para sahabat mendapatkan legitimasi dan mendapatkan validasi dari Rasulullah Muhammad SAW berupa hafalan dan juga berupa tulisan. Jelas kan? Ayo. Pertanyaan ketiga. Bang tidak menyebutkan secara spesifik siapa surah Al-Fatihah itu. Al-Quran itu Al-Fatihah bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah yang saya tanya spesifiknya, surah Al-Fatihah itu ditulis oleh siapa? Al-Quran Rasulullah. Gila orang ini. Al-Fatihah itu masuk Al-Quran nggak? Siapa nama penulis surah Al-Fatihah? Ku tanya dulu samamu. Al-Quran itu termasuk Al-Fatihah nggak? Ya iya, termasuk. Nah, terpisah dengan surah-surah yang lain. Anda bertanya, siapa yang menuliskan Husu Al-Quran min arba'ah? Berarti Rasulullah minta kepada umat Islam menerima Al-Quran itu dari hafalan, dari tulisan para sahabat. Siapa sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu mereka keempat orang ini mendapatkan ijazah, legalitas formal, legalitas resmi yang baku kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran sebagai kapasitas yang mereka punya sebagai oknum sahabat yang memiliki keilmuan yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Jelas? Pertanyaan ketiga, silakan. Secara spesifik, ini kalau 1000 pertanyaan banyak kali nih Bang. 1000 pertanyaan. Saya kasih 1000 pertanyaan. Yang penting jangan dongots, jangan bahlul.
Oke? Jangan dongots, jangan bahlul. Bertanya, ini baru 3. Ini baru ketiga, baru 2 pertanyaan lo. Yang saya minta spesifiknya siapa penulis Saya surat sudah Al-Fatihah menjelaskan itu. samamu, wahai manusia bahlul. Ya udah sebutkan namanya saja, namanya aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Artinya penulis surat Al-Fatihah itu anonimus. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu tradisinya ada 2, cuplis. Yang pertama hafalan, yang kedua tulisan. Ketika Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah, itu sudah mencakup ketika dikatakan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, dan seterusnya, tuyul. Bertanya aja sulit kau ini. Oh, Abang ini sebenarnya mau menghindar dari pertanyaan saya. Saya sudah menjawab, kamu yang tidak memiliki kapasitas untuk menampung jawaban saya, cuplis. Yang saya minta itu spesifik namanya siapa, nama penulis surat Al-Fatihah Sudah itu. dijelaskan dari tadi, Mas Ud. Siapa namanya? Siapa dari 4 nama yang Anda sebutkan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa yang menulis? Empat-empatnya itu adalah penulis Al-Fatihah, kampret. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ada orang bodoh bahlul kayak gini. Ketika kamu bertanya tentang Islam, kamu sangat kritis. Ketika kamu dijelaskan tentang Bible, kamu tidak pakai otak. Pertanyaan ketiga, cepat. Oke, pertanyaan ketiga. Ya, Surah Al-Ahzab ayat 51. bacakan. Saya nggak bisa open cam, Bang. Lihat. Bacakan aja. Ini, Bang. Bacakan aja, bacakan. Itu tentang Bacakan, Nabi bacakan. Muhammad Bacakan. istri-istrinya. Bacakan. Jangan-jangan abang malu lagi ketika surat ini saya baca. Saya tidak malu selama yang digilir itu bukan kemudian istrimu. Kalau istrinya EGP, itu halal. Paham? Kemarin firman Tuhan kok seperti begini menceritakan Bagaimana tentang kitab yang Anda baca di dalam kitabmu? Bersundallah. Suruhlah anakmu bersundal. Itu kitab Suruhlah Hosea. menantu-menantumu bersundal. Pesini. Kitab Hosea. Terserah lo. Yang jelas di dalam kitab yang kau genggam itu pencabulan, biji sakar, sakar biji, semua dibahas di situ. Udah kau tanya lah. Yang ada sakar itu di dalam keimanannya Bang Suma itu namanya Sakirnai. Wah, menghujat ini. Penghujatan Bilang ini. sakar, Bang sudah melakukan hujatan lebih awal. Penghujatan ini. Ingat ya, saudara, ingat ya. Kolose 2:9, sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Ya, jangan bawa sakar begitu, nggak bagus. Bang yang melakukan semua orang mendengar di dalam merespon, ini. dengarkan dulu, pemakan babi, dengarkan. Saya merespon pertanyaanmu. Kamu katakan tadi dirimu kaget kan? Karena adanya perintah turji man tasya'u minhunna. Kan kamu kaget. Karena kamu kaget katanya kenapa ada perintah menggauli? Yang digauli istrinya kok. Bagaimana dengan kitab yang kamu pegang? Ku bilang di situ ada perintah. Aku tidak melarang anak-anakmu perempuan untuk bersendal. Aku tidak melarang menantu-menantumu untuk mencabul. Itu apa itu? Marilah kita menikmati sampai pagi asrama. Karena suamiku dalam perjalanan. Mau perang bulu dia. Sampai pagi perang bulu. Dalil dalam kitabmu kau itu sangat kritis dalam bertanya Islam. Kau lupa. Oh, di dalam kitab itu bertaburan sperma di mana-mana. Dikasih kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Bukannya dimanfaatkan. Malah menghujat. Ku tampar juga pakai sendal jepit nanti mulut kau itu ya. Coba berani nggak kau pasang badan 1000 pertanyaan? Saya yang bertanya tentang Bible. Berani nggak? Bang semua berani 1000 pertanyaan Anda tanya tentang Islam. Halo, kau naik di sini saya tanya. 1 pertanyaan saja ku buat kau mencret kelereng. Halo semua. Halo. Dasar bahlul, penyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja. Zuma, kenapa lama sekali konekkan saya? Oh, siapa kau? Oh, siapa rupanya? Penyembah makhluk kuburan juga? Jalan lurus dong, bukan tunjukkan jalan yang lurus. Oke, jalan lurus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus? Menyembah juru selamat. Nenekmu kiper. Di mana jalan lurusnya menyembah Yesus? Mana dalilnya? Apa itu sembah? Mana dalilnya? Mana dalilnya Apa menyembah disembah? Yesus itu adalah ajaran?
Coba. Apa itu sembah pakai dupa-dupa? Mulai konyol. Makanya jangan Kristen. Kau Kristen itu jadi gila. Kau saja sembah, kau tidak tahu apa. Kau ditanya jalan lurus itu menyembah Yesus, merasulkan Yesus. Coba. Dasar. Makanya jangan Kristen. Agamamu itu mengajarkan kau jadi gila. Kau mengatakan jalan lurus. Emangnya jalan lurus itu menyembah Yesus? Di mana kau dapat dalil? Jalan lurus adalah menyembah Yesus. Jalan lurus itu merasulkan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Itu jalan lurus. Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Gila, sembah pun masih kau pertanyakan. Udah kau ke bawah, kau di bawah. Dongok kau memang dongok. Memang sudah takdirmu jadi orang bodoh. Sudah takdirmu itu. Dari nenek moyangmu sudah dituliskan itu. Di pantai Laut Selatan. Kamu jadi bodoh 7 turunan. Nah, siapa suruh kau makan babi? Bodohlah kau. Mau diskusi kok sangi orang-orang otak separuh. Coba, siapa di antara Kristen yang sedikit berakal? Ayo, hadapi saya. Jangan orang berotak sempak semua yang naik. Yang agak-agak waras sedikit, yang menguasai Bible. Jalan lurus, nyembah Yesus. Mana jalan lurus, nyembah Yesus? Jalan lurus itu mengakui Yesus diutus Tuhan pencipta langit dan bumi hanya untuk kaumnya Bani Israel. Itu jalan lurus. Kalian ini bukan Bani Israel. Ngaku-ngaku Yesus diutus untuk kalian. Prat. Jalan lurus itu percaya Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Kalian kan cuma Bani kampret. Bani upil kalian itu. Apain kalian mengaku Yesus diutus kalian? Jalan lurus. Jalan lurus itu jangan makan babi. Jalan lurus itu menyembah hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Jalan lurus itu Yahudi ibadah hari Sabtu. Islam ibadah hari Minggu. Itu jalan lurus. Nah, perintah ibadah Minggu mana? Jalan apa itu? Jalan apa itu? Kalau ibadah Minggu. Jalan geriting. Kalian ini udah tua, bau tanah. Masih juga bodoh, bahlul. Dasar. Berbaris kalian. Biar ku tatar kalian supaya bisa kalian waras. Ayo. Naik ke sini. Bodoh. Panas di bawah, panas. Bang Juma, panas. Berbaris. Ini sandal jepit kudu siapkan. Cepat. Jalan lurus nyembah Yesus. Matamu suwe. Jalan lurus itu mengikuti instruksi Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ada serigala gurunda di bawah saya. Serigala ompong. Ayo, izin host yang di bawah yang nulis Bang Juma is the best, di kick aja host di bawah tuh yang nulis terus Bang Juma is the best. Tolong host di kick host. Ayo, jangan takut. Memang gaya saya begini. Gaya saya kalau saya lagi pengkaderan, memang begini gaya saya. Ya, siapa yang telat? Maju di depan. Kau kenapa telat? Oh, ini bang, tapi senior minta kita bawa cacing tanah. Mana cacing tanahnya? Ini bang. Ini kenapa cuma 1 ekor? Sulit bang, jijik juga. Nah ini cacing tanahnya jenis kelaminnya apa? Jantan atau betina? Lah, emang gimana caranya membedakan bang? Caranya kalau kamu mendapatkan cacing tanah yang jantan, itu berarti di toilet perempuan. Kalau kau temukan cacing tanahnya di toilet laki-laki, berarti cacing tanahnya itu adalah berjenis kelamin betina. Paham? Oh gitu ya? Iya, udah pulang. Kau pusat dulu. Bodoh kali kau jadi orang. Membedakan cacing jantan atau betina nggak bisa. Akhirnya dia bilang apa? Oh dapat ilmu juga saya. Iya memang kayak gitu. Jadi kalau kamu membedakan antara semut yang jenis kelaminnya jantan atau betina,
yang menggigit perempuan itu jantan pasti. Begitu juga nyamuk. Ya, tidak usah marah kalau kau digigit nyamuk. Di bagian sensitif berarti nyamuknya itu nyamuk betina. Santai aja. Jadi nggak usah takut. Kalau Bang Suma agak tegas kayak gitu, nggak usah takut. Santai aja, relax. Ayo saudara, siapa nih? Halo. Iya, halo. Siapa ini? Ustadz Yahya. Wah, Iya, keren kali. iya. Karena Abang semua udah mengakui Yesus kan diutus untuk manusia. Kok Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kau itu belum apa-apa baru angkat bicara udah salah. Yesus diutus untuk Bani Israel. bukan untuk semua umat manusia. Ya iya dong. Kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya, ngerti kata hanya enggak? Hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Di situ ada dua hal yang kemudian tidak bisa kalian ikut campur di situ. Pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. Satu, domba ini keturunan Yakub, bukan di luar Yakub. Yang disebut domba di atas muka bumi ini hanya keturunan Yakub yang sesat dari Bani Israel. Nah, dari keturunan Yakub lagi. Berarti kalian tidak masuk ke situ. Berat. Jangan kau bilang diutus untuk manusia. Artinya kau ingin mau menyelipkan dirimu masuk sebagai serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham? Kalau kau mengaku Bani Israel, berarti kau adalah serigala yang menggunakan bulu domba. Lanjut. Iya Bang Suma, tetapi di dalam kitab terdahulu mengatakan bahwa oleh karena Bani Israel itu bangsa-bangsa akan mengenal terang itu lewat dia. Jadi gimana coba? Ya jelas, emang betul itu. Nah sekarang makanya umat Islam itu rukun imannya, rukun Islamnya itu terpaut dengan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab itu. Kenapa? Karena Tuhan sebelum menyatakan diri kepada bangsa Arab, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan terlebih dahulu memilih Bani Israel. Tapi tidak pernah memilih Bani Kampret yang datang-datang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lantas sok tahu, sok pintar, sok merasa dirinya lebih paten daripada umat Islam. Kalian itu bukan Bani Israel. Kalian itu penumpang gelap yang hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja Yahudi. Apa itu? Terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham? Kalian bukan pemilik kitab. Kalian bukan ahli kitab. Kalian bukan orang Yahudi. Bukan kalian itu. Kalian itu bukan ahli kitab. Ahlul kitab mungkin. Kan tadi Abang Juma udah mengakui, kata saya tadi bahwa oleh karena bangsa Israel, bangsa lain menjadi terang. Bangsa lain menjadi terang itu, dengar. Bangsa lain menjadi terang itu karena apa? Karena mengikuti utusan para nabi, utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi kata Al-Quran, sebelum Islam diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus, terlebih dahulu kemudian Allah mengutus 12 raja-raja yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Nah, setelah kemudian itu berlalu, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad inilah kemudian seluruh bangsa-bangsa diberkati di atas muka bumi ini. Apa pondasi takarannya? Coba Anda lihat di Kejadian 12 nomor 6. Coba Anda lihat di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah Kristen ini memberkati Abraham? Itu dulu. Apakah Kristen memberkati Abraham? Ya, jadi gini Bang Zuma, kami orang Karesteng ya
kami itu Kejadian 12 nomor 3. berkaitan. Apakah orang Kristen memberkati Abraham? Karena aku tadi udah bilang Bang Suma, kami percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak tanya itu. Kalau kamu percaya kepada Tuhannya Abraham, kau tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Justru karena kamu tidak percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kaulah jadi Kristen. Kalau kamu percaya, mustahil kau jadi Kristen. Kenapa orang Yahudi itu tidak jadi Kristen? Karena orang Yahudi percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mungkin Anda dikatakan percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, sementara Anda menuhankan makhluk yang keluar dari kuburan? Dengarkan itu baik-baik. Pertanyaan saya kembalikan. Apakah Anda memberkati Abraham? Nah, iya. Apa buktinya? Apa buktinya Anda memberkati Abraham? Iya, jadi ini. Apa buktinya? Buktinya kami mengikuti dia. Apa? Ya, Abraham diperintahkan satu Tuhan. Anda berapa Tuhan? Kan tadi aku bilang, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Siapa? Siapa namanya? Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa namanya? Ya, Yahweh. Dia menjadi. Nah, Yahweh bukan Yesus. Ya, Yesus itu. Nah, itulah kau berarti kau tidak memberkati Abraham. Berarti kau benci kepada Abraham. Karena Abraham menjanjikan kepada keturunannya hanya menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Bukan yang lain. Kau menyembah kepada makhluk yang merangkak dari kuburan. Mana bisa? Berarti kamu tidak memberkati Abraham. Dan di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan Kristen itu adalah ajaran yang mengutuk kepada Abraham. Dan olehmu, oleh keturunanmu, dunia ini mendapatkan berkat. Nah, kalau Indonesia lah dulu, jangan dunia terlalu besar. Indonesia penuh dengan orang Kristen. Apakah Indonesia akan diberkati Tuhan? Indonesia di mana-mana akan penuh dengan simbol kutuk, yaitu salib. Betul? Betul? Di setiap lorong, di setiap jalan akan ada lambang salib. Sana sini salib, sana sini salib, di mana-mana salib. Salib itu menurut Tuhan lambang kutuk, simbol kutuk, hukuman kutuk, atau pemberkatan. Salib itu. Kalau Kristen memenuhi Indonesia, maka lambang salib memenuhi Indonesia. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Jawab. Iya, jadi di dalam. Ini selalu nggak nyambung. Iya. Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Kan aku mau jelasin ya. Kalau menurut sejarah atau di dalam Bible, salib itu adalah lambang kutuk. Nah, kalau Indonesia penuh Kristen yang di lehernya tergantung salib, maka Indonesia penuh dengan lambang. Iya, lambang tapi bukan lambang kutuk itu selamanya, tapi dia menjadi berkat. Jangan ketawa. Yang menjadi masalah di sini. Apa yang jadi masalah di sini apa? Apa yang ingin kamu rubah? Kamu tidak bisa merubah salib itu menjadi berkat, nggak bisa. Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, berarti dia udah mengakui ya. Dia udah mengakui bahwa salib itu adalah lambang kutuk yang dari Elohim. Kau mengakui, kau nggak? Pintar. Dua gini Bang semua ya. Pintar. Tunggu dulu. Jangan kau pakai cara-cara setan. Tunggu dulu. Ketika Anda mengatakan saya membenarkan bahwa salib itu adalah lambang kutuk dari Elohim, berarti Anda sudah mengakui bahwa simbol kutuk yang menjadi simbol keselamatan bagi Kristen justru itu adalah simbol kutuk bagi Tuhan. Betul? Simbol kutuk bagi Tuhan. Emangnya Tuhan mengutuki?
Kan aku tadi bilang. Ulangan 21 nomor 2223. Kalau ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya. Dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus yang mati di atas tiang salib yang kau sembah itu dikutuk oleh. Ya, iya memang itu kehendak Allah, jadi dikutuk oleh Allah. Berarti Yesus itu dikutuk oleh Allah. Oke, baik. Berarti Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh. Karena aku tadi bilang itu kehendak Allah enggak? Iya, saya tanya. Berarti Yesus ini adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Karena aku tadi bilang. Akui saja bahwa Tuhannya Kristen yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Ya, Yesus itu memang utus dan mati itu memang atas kehendak Bapa. Saya tanya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Benar, Yesus mati itu atas kehendak Yahweh. Benar, kau juga. Berarti Tuhanmu ini adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul? Kau udah benar ya. Yesus itu diutus oleh Yahweh, maka dia mati oleh karena kehendak Yahweh. Kau udah mengakui itu, jangan Tuhanmu yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, betul tidak? Ya, iya, kalau bagus. Tetapi kau itu jangan mempersalahkan bahwa Yesus itu begini-begini di dalam. Dalam tutamu saja manusia bisa merujuk ke Rob itu bisa merujuk kepada manusia. Kau mempersalahkan Tuhan kan? Nggak ada urusan. Kamu sudah mengakui Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Udah selesai. Apalagi? Tapi kau mengakui dan dia teman-teman, dia mempersalahkan penyalipan itu adalah karya iblis. Tapi dia mengakui nggak jelas kau ini ya. Apa ini? Saya mengakui Tuhanmu yang bernama Yesus adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Iya, tapi kau kan udah mengakui. Iya, saya mengakui Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kau nggak malu? Oke, berarti bisa kamu itu karya siapa? Kau jujur dulu atas kehendak siapa? Oke, saya akui bahwa Yesus yang kau salibkan itu adalah karya iblis. Selain karya iblis, dengar. Selain karya iblis, Tuhannya Yahudi ikut pula mengutuk Tuhan kau itu. Kena 2 kali. Paham? Oke, baik. Salib karya iblis dan yang mati di atas salib itu adalah Tuhannya Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, oke ya. Oke, iya. Dengar ya. Dengar. Iya, memang saya mengakui bahwa salib itu adalah karya iblis. Sehingga Tuhannya Kristen yang mati dikutuk itu adalah Tuhan Kristen yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kamu nggak malu? Lalu kenapa kau bilang begitu, Bang Sujo? Apa itu? Atas kehendak Yahweh, malah kau bilang kehendak iblis. Gimana kau nggak bisa megang kata-katamu ini? Gimana sih? Sudah berapa kali kuulang? Penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Orang yang disalib oleh iblis adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kan? Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Bukan kehendak Yahweh. Dengarkan. Apabila engkau menghukum, apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Bukan Tuhan yang menghukum. Lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Mampus. Orang yang kau salibkan itu adalah pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Berarti ketika orang-orang Yahudi dan dieksekusi oleh orang Roma, yang disalib ini adalah hadiah dari setan yang Tuhan mengutuk kepada dia. Paham sampai sini? Paham?
Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu yang adalah hadiah setan untuk kamu. Paham sampai sini? Setan menghadiahkan sembahan kepadamu, di mana sembahanmu itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kena 2 kali kau. Iya, tapi abang udah bahwa atas kehendak Yahweh ya. Yesus mati itu bukan kehendak. Cobalah kalau orang kalau sudah penyembah setan begini. Saya berulang kali mengatakan penyaliban itu keinginan setan untuk menghadiahkan kepada pengikutnya sembahan baru bernama Yesus. Dan sembahan baru yang bernama Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh sembahan lama, yaitu Tuhannya Yahudi. Mbak, nggak paham juga? Nggak ngerti juga? Masih pura-pura belaon? Masih pura-pura bego? Keinginan iblis menghadiahkan pengikutnya sembahan baru. Dan ternyata itu terkabul. Iblis berhasil menyalibkan oknum yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatasnamakan Yesus, dan kemudian pengikutnya disebut Oteng. Dan ternyata sabar. Dan ternyata Tuhannya Oteng ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Pura-pura bego lagi. Mau aku ulang lagi supaya otakmu yang bernanah itu bisa sehat. Tuhanmu itu hadiah setan yang diberikan kepada pengikutnya, yaitu Oten, di mana Tuhanmu ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22-23. Sembahanmu yang bernama Yesus Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang adalah merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Belum paham juga? Belum ngerti juga? Masih pura-pura bego? Mulut aja yang ngeper kayak ban dalam mobil truk? Otak nggak diisi ilmu? Nggak malu? Diulang-ulang? Mau diulang lagi? Bangga dengan Tuhanmu yang merek kayak gitu? Tuhanmu adalah makhluk yang dikutuk, yang dipersembahkan iblis untukmu. Yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi mengutuk Tuhanmu, yang adalah hadiah dari iblis untukmu. Mau kuulang lagi. Tuhan yang kau sembah adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim, yang merupakan hadiah dari setan untuk angkatan jahat. Mau lagi aku ulang. Sampai kau mencret. Sampainya kamu muntah dedak. Mau kuulang lagi. Yang kau sembah bernama Kristus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21, 22, 23. Dan itu adalah hadiah dari setan. Mau pulang lagi? Hei, penyembah Tuhan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Mau kuulang lagi? Gak ada malu kau? Iya, kita gantian, Bang. Ya sudah, coba kau bantai itu. Gini ya, sebenarnya kalau menurut saya atau di dalam iman kami, dengar Bang Suma, yang kami pegang, yang kami imani adalah siapa yang dijanjikan Yahweh itu, yang diikuti maka terselamatlah dia. Itu saja yang ada di otak kami. Coba tunjukkan di mana Yahweh menjanjikan Nabi Muhammad, Nabi dari Arab. Ceder kau di situ. Nggak boleh. Di situ sesat kau. Boleh. Berpatokan Allah yang benar menjanjikan siapa gitu. Oke bro. Oke, kita baca. Kitab Yesaya 29. Kita baca ya. Baca, lanjut kau. Oke. Baca aja. Oke, saya bacakan samamu. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Saya tanya samamu, kitab apa yang tidak bisa dibaca? Dan di mana itu terjadi? Ada kitab diberikan dan orang itu berkata, aku tidak bisa membaca. Silakan. Di dalam kitab Abang Juma mengatakan itu. Mulai ngaco. Mulai mabok. Ngaco Mabok kau. Kau kan minta dalil. Sekarang coba siapa yang menerima sebuah kitab di mana kitab itu tidak bisa dibaca oleh penerimanya dengan mengatakan aku tidak bisa membaca. Paulus bisa, Lukas bisa, Markus bisa, Yohanes bisa, Petrus bisa, Lukas bisa.
Nah, mana kitab itu yang tidak bisa dibaca? Mana? Iya, makanya abang. Iya apa? Abang mau tahu itu di mana, kitab itu di mana? Kan saya tidak tahu tentang itu. Kan iya, makanya kau kan bertanya satu-satunya keadaan yang dialami oleh situasi yang diceritakan dalam kitab Yesaya itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo. Ya, jadi Abang Juma, kau itu menekan bahwa kau percaya Tuhan orang Israel, sedangkan tidak ada kaitan dengan pihak orang Yahudi seperti kami. Kau dengar itu? Justru kamu mengatakan kau ada hubungannya dengan Tuhannya Yahudi gitu maksudnya? Ya, iya, kami percaya. Oke, Tuhan baik. Tolong kamu kasih satu data di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang orang Kristen. Silakan, saya tunggu. Silakan. Yang dikatakan bahwa kitab Yahudi itu yang diimani kami itu adalah perjanjian lama. Saya tidak tanya itu, Sinole. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, coba kau terangkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen. Ayo. Ayo gini, ini aku jawab ya. Silakan. Pertanyaan yang bagus ya, di mana Tuhan? Tapi jawabannya yang tidak bagus, kampret. Pertanyaan itu memang bagus. Tanpa kau bilang memang itu betul. Cuman jawabanmu yang tidak bagus. Di dalam kitab orang Yahudi, mana Kristen dibahas di situ? Sekarang itu adalah mana? Kitab orang Yahudi yang mereka imani sekarang itu adalah perjanjian baru yang perjanjian lama, yaitu kejadian keluaran itu. Yang saya minta apa? Tuhannya Yahudi. Dengar dulu, Tuhannya Yahudi bercerita tentang Kristen itu di mana? Nanti saya akan tunjukkan kepadamu Tuhannya Yahudi sibuk membahas tentang Islam. Ayo. Ya, makanya dia Bang Suma ya. Silakan. Di dalam kitab orang Yahudi ya, itu nubuatan tentang Mesias itu datang ajarannya yang kami ikuti, maka berkaitanlah dengan. Saya ulang pertanyaan saya, dengarkan Sinole. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi membahas tentang Kristen? Ya, ada nubuatan tentang kedatangan Tuhan yang kami. Saya tidak tanya Tuhanmu yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya berbicara tentang Kristen. Mana? Bang Juma ini nggak bisa dengar penjelasan saya. Pertanyaanku memang bagus, tanpa kau sanjung pun memang bagus. Jawabanmu itu yang kayak dedak campur nasi basi. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang Karisteng? Mana? Kalau saya kasih data, Tuhannya Yahudi membahas tentang Islam. Satu, nih contoh. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku, tentang apa yang aku ceritakan, aku rancang tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, Islam, damai sejahtera. Ada. Sekarang mana? Coba. Mana? Mana Tuhannya Yahudi bercerita tentang Karisteng? Mana? Iya, ya. Kristen itu percaya kepada siapa? Saya tanya dulu kau. Saya tidak tanya Kristen itu apa, yang saya tanya di mana Tuhannya Yahudi membahas tentang Karisteng? Ya iya, mana Tuhan Yahudi membahas tentang Yesus yang kami percaya. Saya tidak tanya membahas tentang Yesus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Karisteng. Sebagaimana Tuhannya Yahudi membahas Islam. Saya minta kau jelaskan kepada saya Tuhannya Yahudi membahas Karisteng. Di mana? Oke Bang Juma, gini aja ya, karena Bang Juma tidak mengakui itu, ya. Apa ini? Tunjukkan aja ya, percaya Tuhan orang Israel, apa saya percaya Tuhan orang Israel. Astagfirullahaladzim. Tunjukkan. Bahlil, pemakan kutu. Yang kutanya, di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Oke lagi. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus yang dulu. Di mana Tuhannya Yahudi membahas Karisteng? Kuclo.
Tuhan Yahudi, dengar Bang Suma, kalau itu tidak ada karena Kristen itu. Akui dong. Iya, kita jujur juga. Gitu saudaraku, begitu dong. Begitu harus ada jujur bahwa Tuhannya Yahudi tidak memiliki rancangan tentang Kristen, tapi Tuhannya Yahudi memiliki rancangan tentang Islam. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai, sejahtera. Bang Suma, jangan lucu lagi. Saya bisa dikatakan itu Bang. Kayak Bang Suma, saya tunjukkan ayat bahwa Tuhanmu itu beda sama Tuhan Israel. Saya tidak mau hanya itu, Tuhanmu juga itu kan beda nyata. Tuhanmu adalah Tuhan yang dikutuk, Tuhannya Yahudi. Jangan kau gali kuburmu lagi kembali. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi tidak berkelamin. Tuhanmu berkelamin. Gila orang ini, gila. Ada nggak Kristen lain? Ada nggak penyembah makhluk kuburan yang lain? Turunkan aja ini manusia kucluk. Syukur-syukur saya mau bicarai kau. Kau itu orang tak ada ilmu sama sekali. Habis waktu saya. Kampret. Makanya kurangi makan babi kau. Otakmu sudah kayak otak babi itu. Tidak berfungsi lagi otakmu, nggak ada malumu.